الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد. Yang kami muliakan dan saya hormati Imam Besar Masjid Nurul Huda Profesor Dr. Fahmi Sofyan MA, jazahullahu anna khairal jaza. Kemudian kepada Imam Besar dan seluruh jamaah yang hadir, baik yang hadir sering mengisi di sini atau yang hadir hanya semata-mata cari ridha Allah untuk menuntut ilmu di tempat yang mulia ini. Semuanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semuanya tanpa kecuali kita saling mendoakan mudah-mudahan hidup ke depan dalam sisa-sisa hidup ini tidak sia-sia tapi penuh dengan kebaikan. Sisa-sisa hidup ini tidak main-main, tidak kita berikan kepada berfoya-foya, kecuali kita mohon kepada Allah diberikan kita sehat untuk melanjutkan seluruh apa yang kita inginkan, yaitu kalau di dunia kita cari ridha Allah dan di akhirat kita cari syurganya Allah Subhanahu wa taala. Karena saya lihat ini teman-teman sudah bermain di judul sebelum ceramah. Ini oleh pandai model hana form loh. Pakai judul lah. Jadi judul hari ini dijudulkan juga ini ceramah kita. Judulnya adalah detik-detik kita berada di hadapan Allah di hari akhirat. Itu judulnya. Judulnya detik-detik kita berada di hadapan Allah di hari akhirat. Mau lari kemana? Saya ulang lagi, judulnya saja sudah cukup. Maka hari ini cuma judul aja. Judulnya detik-detik keberadaan kita di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi punya bahasa Aceh, pasang badan begut. Kita coba mengkaji pagi ini sampai jam 6.15. Jam 6.15 itu sudah ngopi atau belum kira-kira? Belum. Oh, kalau itu mau watai kopi. Karena orang Aceh apapun kopi, hana kopi hanya deh. Yang penting nak kopi hana peng hana masalah aje. Nak kopi hana bu hana masalah. Berantakan, yang penting kopi. Berantakan, penting kopi. Nabi Allah berjerah bandung orang Aceh. Judulnya apa? Detik-detik keberadaan kita di depan Allah di hari akhirat. Kita rujukan kita ini dua hadis saja hari ini. Hadis yang pertama hadis muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah. Hadis kuat. Tidak ada hadis lebih kuat dari ini. Hadisnya
sahabat Nabi Sayyiduna Adi bin Hatim radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Hatim atau apa, kata Adi bin Hatim, Sayyiduna Adi bin Hatim radhiyallahu an, beliau berkata begini, Rasulullah pernah bersabda, sabda Rasulullah, ma minkum min ahad, tidak ada manusia satupun illa kecuali sayukallimuhu rabbuh, Tuhan natap muka dengan orang itu. Tidak ada seorang pun manusia ciptaan Allah di dunia, dari lahir Nabi Adam alaihi salam sampai sekarang, sampai dunia kiamat digulung oleh Allah dunia ini, berapa miliar manusia. Jangan taunya cuma sekarang, satu periode sekarang, selama 80 tahun itu 7 miliar sekarang katanya. Setiap 80 tahun 7 miliar. Kali berapa tahun dari Nabi Adam sampai dunia kiamat? Berapa juta miliar manusia? Tidak ada satupun ma minkum min ahad illa sayukallimuhu rabbuh. Tidak ada satu manusia pun kecuali manusia itu wajib tatap muka dengan Allah, pertanggungjawaban amalan dengan Allah di hari akhirat. Nyan lu pegah nyan jelas. Nyan lu pegah nyan jelas. Hana semangat. Jangan lupa pegahnya jelas. Hana semangat. Jelas. Tidak ada satupun manusia dari Nabi Adam alaihissalam sampai dunia kiamat kecuali wajib tatap muka dengan Allah, pertanggungjawaban amalan apa yang kamu lakukan di dunia. Dengan bahasa jamaah Nurul Huda, ho kena peluang, ho kena peluang, illa sayukallimuhu rabbuh, ho kena peluang, ho kena gesek. Oh, kan saya cari pendamping karena saya amalan-amalan saya di dunia banyak yang rusak, banyak yang tidak benar. Yang namanya nafsu mengejar, saya ingin melakukan nafsu saya agak kuat. Saya senang dengan uang, saya senang dengan jabatan, saya senang dengan pangkat, saya senang kalau bisa ngomelin orang, malah belum bisa tidur malam sebelum ngerumpi, sebelum pegah kegop. Hana tengut nyokah dia lu pegah kegop, jika menggerong-gerong tengut ko. Semua amalan yang Anda lakukan merasa berat, berasa. Akhirnya kan long cari pendamping yang bisa memberi argumentasi dengan Allah. Kata Rasulullah, laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Enggak ada pendamping, kamu enggak ada pendamping. Bagaimana kamu cari pendamping sedangkan pendamping itu sendiri banyak masalah dengan Allah? Yang jawab jelas, berayat su jelas. Cari pendamping untuk menterjemahkan, cari pendamping untuk membela, cari lawyer untuk berpihak kepada kita. Apa yang kamu cari sedangkan lawyer itu sendiri, hakim itu sendiri, panetra itu sendiri, wakil kamu sendiri bermasalah dengan Allah? Jangan-jangan mereka lebih berat daripada Anda. Ha kena peluang, ha kena peluang.
Oh, long kena hei si fulan. Si fulan lebih besar dosanya dengan Allah. Dengan bahasa Aceh mana? Dia bantu hai tengku bacut. Kata hai tengku kejap malaikat, peduk kepada dia kah lebih berat dosa daripada haji. Oh, kadang kena. Orang berdosa tidak bisa mencoba meringankan dosa orang lain. Itu yang barangkali saya katakan, orang berdosa dengan baik-baik, orang berdosa tidak mampu meringankan dosa orang lain. Makanya yang tahlilan di kampung, yang samadiyah di kampung, minta orang mati itu meninggal dunia, minta diringankan azab oleh Allah. Kamunya bagaimana? Gak carang berdoa ke gobrak kiban. Gak carang minta ya Allah diampun dosa. Ika kagak ampun. Kadang-kadang yang samadiyah mai semayang pitan. Maka hai talih ke Nurul Bandar Aceh tidak sanggup dijilat. Hai talih mu semayang katan ya klep-klep mata ya berdoa ke jenazah. Semayang tan bro akai kueh lom tungang. Laisa bainahu sabda rasul, laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Di saat itu di antara anda dengan Allah setelah dipanggil, berdiri tegak di depanku, kata Allah. Anda tidak ada penterjemah, tidak ada pendamping, kamu sendiri yang menatap muka dengan Allah. Jawab apa pertanyaannya. Kalau tidak mampu jawab, sebelah kiri ada, sebelah kanan ada tempat masing-masing. Saat itu Allah sudah berada di depannya. Sayukallimuhu rabbuh, Allah akan bertanya. Kemudian penterjemah pendamping tidak boleh hadir, karena jangan-jangan pendamping lebih besar dosanya daripada kitanya yang didampingi. Untuk di dunia boleh, anda korupsi dipanggil oleh hakim di sidang, anda panggil panetra lawyer. Jangan-jangan lawyer lebih kejam korupsi daripada anda. Tapi nggak ada dunia, nggak apa-apa. Orang berdosa mendampingi orang berdosa boleh. Yang hakim yang sidang anda karena makan uang lurah umpamanya, tapi hakim makan uang negara, boleh. Sama-sama korupsi, sidang orang korupsi, biasa di dunia. Di akhirat nggak boleh. Oh, tahu di dunia bagi pegah pasal pulan bertentangan dengan pulan, hukumnya sekian. Sang-sang kengkaglih dah draw ke. Sang-sang kengkaglih dah draw ke. Rap tatanya yang idon yang kan umat barau pun berlaku. Rap takun menan. Wah juga kasa-kasa katanya, tapi kasa-kasanya. Pada saat itu anda nggak bisa pakai penterjemah pendamping. Terus mulai gelisah. Dalam hadis biar yang dari yang lain mulai keringat keluar. Lagi tarubuh derawata. Karena nggak bisa menjawab. Mulai gelisah, keringat keluar. Di dalam satu hadis ada semata kaki, keringat kita sudah banjir setinggi mata kaki. Di hadis yang lain setinggi lutut. Di hadis yang lain sebatas pinggang keringat sendiri. Hadis yang lain sebatas bahu atau telinga dan seterusnya. Mulai keringat, nggak bisa menjawab. Apa yang kita jawab di depan Allah? Mau ngomong apa? Berani? Akhirnya mulai menyoba saja keriling uyi keriling unun fayanzur aiman, melihat sebelah kanan. Mudah-mudahan ada angin segar yang datang dari kanan. Fala yara illa ma qaddam. Sebelah kanan tidak ada
satu pun yang terlihat kecuali catatan amalan yang telah anda lakukan di Masjid Nurul Huda setiap hari 24 jam, yang anda telah bantu masjid, yang anda telah berzikir, solat berjamaah di jalan-jalan, di luar, di rumah, dalam kerja, di kantor. Apa yang telah anda lakukan? Illa ma qaddam, tertulis itu yang terbaca. Begitu kita lihat ke kanan, catatan amalan kita di dunia, berapa puluh yang jelek, berapa puluh yang baik. Wa yanzur asyam, lihat ke yasar, au shimal, kiri, ngelihat ke kiri. Apa? Illa ma qaddam, fala yara illa ma qaddam, tidak kelihatan kecuali catatan amalan. Di sebelah kanan amalan kebaikan sedikit, di sebelah kiri amalan kejahatan lebih banyak. Kena pelung. Yang ini yang salat subuh tadi di sini, yang berzikir tadi, yang dengar kajian subuh ini, yang baik hatinya ini, semuanya ditulis catatan sebelah kanan. Baik itu amalan saleh. Yang tidak salat subuh pagi ini karena karena perseben, karena enggak mau, karena merasa pura-pura sakit, ditulis sebelah kiri catatan amalan buruknya. Kena pelung. Kena pelung. Kena pelung bahasa Indonesia apa? Mau ke mana lari ya? Tapah terjemah. Lagi tabah drawat. Ke mana kamu mau lari? Ya bolehlah, bolehlah untuk Nurul Huda bolehlah. Mulai ke mana? Mulai kalimat keluar. Sebelah kanan catatan amalan saleh, sayang sedikit. Subuh hanya cuma berapa kali, selebihnya malas, selebihnya beralasan, selebihnya argumen, ada saja alasannya. Ujian hanjil lonja subuh. Tapi kalau ke kantor hujan pun jadi. Enggak ada orang libur ke kantor meskipun, kok enggak ada jawab, meskipun hujan. Enggak ada orang libur kantor meskipun hujan. Tapi ke masjid kalau hujan libur. Tinggal cengku dua draw, imam dan imam cik. Nazrul tu tukang azan. Kenapa? Hujan. Kalau ke masjid, kalau ke kantor, kalau mau jualan, kalau ada cari uang, enggak ada istilah hujan. Dalam hujan pun saya berjuang demi anak, demi istri. Tapi enggak ada demi masa depanku, jangan masuk neraka. Enggak ada. Hanya lonjak mesti ujian pun, ujian payung pikai medan nak menyet. Takat tengku preh sebelah kiri. Wa yanzur asyam au asyimal au yasar, dilihat ke kiri. La yara illa ma qaddam, tidak kelihatan kecuali yang dia lakukan di dunia, keburukan, kejahatan lebih banyak dari kiri daripada kanannya. Terus mulai keringat sudah naik ke lutut, banjir sampai ke lutut, banjir sampai pinggang, banjir sampai bahu, sudah mulai mau tenggelam dalam keringatnya sendiri. Akhirnya buka mata, wa yanzur baina yadayhi, dibuka lihat ke depan. Mudah-mudahan ada rahmat Allah di depan, mudah-mudahan ada pengampunan Allah yang datang, mudah-mudahan ada angin segar yang bisa menjanjikan. Dalam kondisi seperti itu, menangis sejadi-jadinya, keringat kita kayak direbus kita dalam panci, dalam kuali. Ya Allah ya Latif, fala yara amamahu illa nar jahannam. Begitu dibuka muka ke depan, mata ke depan, dengan harapan ada pengampunan, yang diperlihatkan oleh Allah neraka jahannam kepada anda. Tilqa wajhih, pas di ke mata, pas di ke mata. Kena pelung. Mau lari ke mana? Itu kondisi hari akhirat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu yang saya judulnya tadi,
detik-detik keberadaan kita di depan Allah hari akhirat. Itu detik-detik itu. Mau ke mana? Maka saya katakan, sebelum kita lanjutkan hadis, saya dan kita, dan terus saya mencoba menata, tidak kepada jamaah, kepada diri saya sendiri dulu, setelah itu kepada jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tancapkan terus gas menyatakan, jangan main-main dalam hidup ini. Jangan banyak alasan untuk tidak beribadah. Jangan banyak alasan untuk tidak dekat dengan Allah. Jangan banyak argumentasi masalah berbuat kebaikan. Demi Allah saya katakan, lahan oleh Masjid Nurul Huda sudah dibuka lahan kepada kita untuk masuk surga Allah, untuk mendapat pengampunan Allah. Apa? Tu bangunan tu sedang dibangun. Pajalom tengok. Nanti zuhur saya menyumbang. Sebelum zuhur kita sudah pulang untuk selama-lamanya. Besok enggak ada besok hidup ini. Hidup ini enggak ada siatrehana. Pembangunan yang ada di Masjid Nurul Huda sebenarnya tidak perlu dibangun lagi, cukup dengan tenda-tenda. Tapi panitia melihat jamaah ini harus masuk surga melalui sumbangannya. Jamaah ini pasang badan untuk masuk surga, tidak ada yang masuk neraka. Ini lahan empuknya, lahan berkahnya. Ayo bergabung. Jangan pikir duit enggak ada. Kalau anda katakan enggak ada duit, enggak pernah duit itu ada. Pakah daftar haji, anak peng. Pakah ni umrah, anak peng. Pakah ni jauh kena masjid 20 juta yang ke masjid ke tengah pegat. Anak peng. Mam mati. Membantah lang amplop cukup jai peng. Itu kejadian. Saya sendiri yang melihatnya. Orang-orang yang berada pelit 17 setan. Mban mati. Lang pang peng. Ingat, ni hadis ini. Ma minkum min ahad illa sayukallimuhu rabbuh. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Semua kita akan dipanggil oleh Allah. Sini, berdiri tegak di depanku. Detik-detik kita berada di depan Allah. Mau ngomong apa? Pendamping enggak ada. Alam aku telefon Tunku Fahmi Sofian yang ke doktor Imam Ci mungkin ku Sofian ke saya idon ka selamat cok tiket jat temang juga deh nyau tukunya urusan lain no cok tiket temang juga surga ni cok kamu betul no amin. Bah ku telefon Abi Jakarta diganya yang kadang pat ke kamu lehap dia sekoje le tak dosa mudah-mudahan diampun oleh Allah. Pun coba. Laisa bainahu wa bainahu tarjaman, enggak ada pendamping bapak-bapak, ibu-ibu, enggak ada pendamping. Enggak ada yang membela kita di hari akhirat. Anakmu belum tentu bisa membelamu. Malah maaf, dalam surat disebutkan dalam Al-Qur'an dalam Quran disebutkan jelas anak, istri, suami, adik, kakak, ayah, bunda semua hana urusan. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Bauronya hana laku anu. Kana jo sekolah hana berlaku anu. Ayah mah hana berlaku, ada adik hana berlaku, apalagi cuman ngon tukang jep ia bagi tanya melulu ibayu iji cam sigotan hana berlaku. Kullu mri'im minhum yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing urusan roh, masing-masing urusan diri. Anak kandung kita panggil nak.
Abi, bapa ini, ibu ini, 1 poin lagi kalau ada amalan saleh, aku masuk surga. Nak kasih. Sempat dia bilang urusan masing-masing, mak. Hino kau urusan ngasih mengasih. Idonya urusan ngasih mengasih. Nyamban bahasa ni. Oh, dia kira jangan coba-coba. Pada saat itu ngelihat ke kanan dapat apa? Kelihatan amalan saleh. Banyak dikit. Kalau hujan 30 hari, setiap subuh hujan, 30 kali hujan, 30 kali enggak ke masjid. Hau payung kai cho dan min. Hau payung ka bekah. Hau payung ka hanan tupak pudu. Hana jauh masjid. Tapi ke kantor langsung datang. Ke kantor tiap hari enggak pernah absen. Pertanyaan, argumentasi ini yang kita serahkan kepada Allah, lalu sumpah demi Allah menyonyan alasan telah higawan gepo. Ke kantor bisa datang meskipun hujan. Jak pajoh mi, jak pajoh kue meskipun hana peng sabe na peng. Nya hana peng ci ke masjid, yang hana peng ke rumah Allah, yang lain mandum na peng. Daftar anu hana kurung-kurung. Sikula na hino murah bayu, hino sedang, hideh mahai, bak mahai napeng ke anu. Tapi ke rumah Allah hana peng. Enggak ada duit. Semua anda beralasanlah. Katakanlah di hari ketemu dengan Allah anda jawab itu semua. Menyohan duruh higaw ada. Akhirnya lihat ke kanan, amalan saleh dikit. Lihat ke kiri, amalan kejahatan banyak, kemungkaran, kemaksiatan banyak yang arahwi. Kemudian lihat ke depan, pas pintu neraka jahanam di depan matamu. Ujung hadis. Cara satu-satunya untuk tidak terjadi pada zaman itu. Tu. Ini solusi Rasulullah. Fattaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Untuk tidak terjadi kondisi ketemu dengan Allah tadi, supaya tidak terjadi macam-macam, baik sampai keringat enggak bisa berbuat apa-apa. Kalau dengan bahasa Aceh Utara, saya orang Aceh Utara, kasar dikit, supaya baik cong-cong lan neraka. Caranya fattaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kepada Allah meskipun secuil biji kurma. Bagaimana fattaqun nar ikut takut kepada neraka jahanam? Takutlah kepada Allah, jangan masuk neraka jahanam maksudnya. Jauhkan neraka jahanam itu. Dengan apa? Walau bisyiqqi tamratin, meskipun dengan secuil, seupil biji kurma. Cok sini biji kurma. Cok biuk dengan jaro. Ya, itu namanya bisyiqqi. Syiqqi. Dengar-dengar syiqqi atau syiqqi. Ini biji kurma satu. Kemudian taplu cok biuk. Biuk teh. Itu bisyiqqi. Beya ke neraka jahanam meskipun secuil biji kurma. Apa maknanya takut kepada neraka meskipun secuil biji kurma? Dua alasan, dua penafsiran ulama. Dua penafsiran ulama tentang hadis fattaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Ada dua pendapat cara berdafsirkan. Yang pertama, terima kasih. Terima kasih. Jazakallah khair. Walau bisyiqqi tamrah, takut kepada neraka meskipun secuil biji kurma. Apa maksudnya? Dua penafsiran ulama. Ulama cara menafsirkan hadis ini dua.
Yang pertama, beria ke neraka walaupun bisyiqqi tamrah, banyaklah bersedekah walaupun sedikit. Setiap subuh bawa engkau sebanyak 10.000, 5.000, berapa? Bawa selalu. Zuhur datang bawa. Satu hari berapa? Kalau 5.000 saja, setiap hari 5 kali kita salat 25.000. 25.000 jelas saya bilang. Setahun berapa? Setahun, sebulan. Satu hari 25.000. 5.000 subuh, 5.000 zuhur, asar, maghrib, isya, 5.000, 25.000. Sebulan berapa? 750.000. Banyak ya, banyak. Tetapi anda pakai mobil, parkir di toko ini, bayar 2.000 parkiran. Parkir di toko sana, kata ibu, pegah di masineng, kedih nedeng becuk kuno belah gulai, deng hinan, 2.000 lagi untuk tukang apa namanya? Tukang parkir. Sehari berapa anda parkir? Jawabannya, anda hitung enggak? Enggak, itulah sebelah kiri catatannya nanti. Giliran dengan Allah hitung-hitungan, giliran dengan yang itu enggak hitung-hitungan. Aku mau sedekah, mudah bersedekah mi semayang pitan kadang. Hai bukan mandum, bendu dah pegah bawa parkiran ya pohlung ramai-ramai ji. Di pegah tengku kamu hana apa? Hana semayang. Pada pegah leganya. Tapi tidak semuanya itu salat mereka. Pudah tumpuknya peng ke urang maksiat kepada Allah. Segala Nyanti urut truk 10.000 habis parkiran. Hana terasa sebulan berapa? 300.000. Dengan Allah hitung-hitungan, dengan dunia enggak hitung-hitungan. Sekali lagi saya katakan, itfattaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Secuil biji kurma biasakan bersedekah. Bentu menaunya nan dengar Profesor Dr. Haji Fahmi Sufyan nan dengar pun pegah di Abi Jakarta. Meskipun secuil biji kurma. Jak aku nak nyepak kurma sini bagi ramai-ramai. Cok kurma sini bagi ramai-ramai. Yang kepegah di Abi. Menyonyan kesimpulan bek ni jak le umsiknya kade. Menyonyan kesimpulan. Artinya apa? Sering bersedekah meskipun sedikit dapat menghantarkan anda tidak masuk neraka jahanam. Ulang. Sedikit meskipun sedikit bersedekah, tapi sering sedikit. Meskipun sedikit, salah satu solusi untuk tidak masuk neraka jahanam. Apalagi kalau sempat bersedekah sering banyak, bisa dipastikan, sangat-sangat bisa dipastikan. Batu kerikil, semen yang sudah jadi masjid naik saksi dari akhirat. Kalau tidak ada sipulan, ya Allah saya enggak selesai. Kalau enggak ada sipulan saya enggak selesai. Alhamdulillah hartanya bermanfaat. Dia bangun masjid. Hadis Rasulullah, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, satu sak semen, satu kayu, satu ini, sedikit ini, banallahu lahu baitan fil jannah. Hadis sahih. Di dalam akhirat kepegak syurga oleh Allah Taala kedrawana. Jangan lupa terus terang. Ada ibu, saya sebutkan saja. Ada ibu pengajian saya di Jakarta. Beliau suami enggak ada anak cuma satu laki-laki. Beliau enggak ada rumah lagi, sudah dijual, tinggal di apartemen. Apa kejadiannya? Dia datang kemarin 2 bulan yang lalu sebelum Ramadan kepada saya minta pendapat. Abi, saya tidak ada siapa-siapa, anakku cuma satu orang itu. Anakku sudah ada kerja, sudah bisa ada motor lah, sudah ada kerja dan sudah nikah, punya rumah kecil. Saya sekarang ada duit sedikit, apa yang bisa saya lakukan? Saya tanya, duitnya berapa bu? Dia sebutkan, enggak usah ditanya di sini, itu janda itu. Benti mendapat alamat tengku. Susah sih ngawak Nurul Huda. Saya punya duit 2,5 miliar.
Yang kata yang alamat 4. Janda, keturunan Jepang. Keturunan Jepang, beliau muallaf. Alhamdulillah, kata beliau, apa yang saya lakukan, Bi? Jangan biar dilakukan. Ibu sendirian sekarang, bisa makan berapa? Saya ada sedikit pokoknya usaha harian kecil-kecilan, bisalah untuk makan. Ini uang lebih saya kira, kata dia. Begini Bu, apapun juga 2 miliar keluarkan, 0,5 miliar tinggal untuk sisa hidupmu. Itu bahasa saya. Terus apa saya lakukan? Bangun masjid. Sekarang arsitek lagi bergerak, tadi malam di WA saya sedang bergerak, menggambar, sudah survei, bangun masjid. Masjid itu katanya, kata beliau ini, ibu keturunan Jepang ini, masjidnya enggak usah besar-besar, masjid kampung. Ada 15 kali 15 cukup. 15 ayo. Ayolah 15. Ya setengah masjidnya, setengah masjid inilah. 15 kali 15. Satu. Kemudian satu tingkat. Di samping sebelah kiri ada rumah ustaz dengan istrinya di situ untuk jadi imam di sini. Ustaz itu setiap bulan 4 juta saya supply duit. Saya kasih uang sebagai gaji insentif 4 juta setiap bulan. Rumah free, listrik free. Kemudian untuk bahan dapur, telur, minyak, bawang dan semuanya, beras, daging, ayam, itu urusan saya, kata beliau. Taruh di kulkas, saya masukkan di kulkas semuanya tiap hari, full. Istrinya nggak ada kerja, sudah itu aja. Khidmah suaminya, jaga anak-anaknya, makmurkan masjid. Kalau saya punya uang saya tambah 5 juta. Kalau saya punya uang saya tambah sebulan 10 juta. Kalau saya punya uang saya tambah 20 juta. Kalau saya punya uang, yang kaji lamaran berat. Saya pun gak tanggung-tanggung ngomong begitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat. Saya suruh lihat ke atas di masjid saya, masjid yang sedang saya bangun, masjid pesantren. Lihat ke atas, alhamdulillah. Mohon doanya juga Bu, di atas ini harus ada plafon. Oh ya juga, belum ada plafon ya. Berapa habisnya? Nggak tahu. Nah, tolong besok ketemu dengan saya arsiteknya dan tukang bangunannya. Alhamdulillah sampai sekarang sudah selesai. Seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu selesai dibuat. Dia sendirian. Plafon semuanya, entah pada beratus juta, saya nggak tahu. Yang ingin saya sampaikan apa? Fattakun nar walau bisyiqqi tamrah. Sabda Rasul, takutlah kepada neraka jahanam. Kalau rencana tidak ingin masuk neraka, bersedekah yang banyak, walaupun sedikit setiap hari. Bersedekah yang banyak. Kalau mau masuk surga, tidak masuk neraka. Tapi kalau mau mencoba merasakan bagaimananya berat neraka, nggak usah bersedekah banyak. Udah coba, kita coba sebentar bagaimana neraka. Panas enggak? Enggak apa-apa. Apa yang ini jam berapa nih? Habis waktu sudah habis. Ini dengan Nurul Huda harus disiplin. Hari Rabu sudah habis waktu lewat 1 menit. Padahal saya mau tambah 1 hadis lagi, nggak jadi. Mudah-mudahan nanti Ustaz Fahmi, doktor akan menambahkan bukan 1 hadis, puluhan hadis lagi melebihi apa yang saya tambah ini. InsyaAllah, amin. Berkah insyaAllah. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tanya dulu ini. Ada yang duduk tadi anggu-anggu, ada yang bingung. Apa yang saya sampaikan ini jelas sudah? Coba jawab semuanya jelas. Sudah, alhamdulillah. Ada tanya jawab? Tidak ada yang bertanya, enggak ada yang jawab nanti. Ya, terima kasih karena kita hari ini hari kerja, ya. Besok libur, besok hari Pancasila. Sedangkan Pancasila lagi diobok-obok pula oleh sebahagian dari orang dalam pemerintahan. Hari Pancasila besok. Tapi Pancasila sendiri lagi diobok-obok, nggak tahu bagaimana cara berpikir. Biarlah saja mereka yang berpikir. Kita meningkatkan amalan kita, amalan saleh di masjid yang mulia ini, dan bagaimana kita pasang badan di depan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada keringat yang banyak. Mudah-mudahan dengan tolong diaminin.
ibu-ibu yang hadir dalam jamaah hari ini, bapak-bapak semua yang hadir dalam jamaah ini, mohon diaminin semuanya insya-Allah penghuni syurga Allah. Semuanya diampuni dosanya oleh Allah, semuanya dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan sehat oleh Allah, dilapangkan rezeki oleh Allah, dan senang untuk melakukan kebaikan dan agak berat untuk melakukan kejahatan. Mudah-mudahan jamaah ini semuanya tanpa kecuali akan kita bertemu insya-Allah di depan Allah tanpa ada masalah yang banyak insya-Allah, dan kita dipersilakan oleh Allah dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, dengan pengampunan Allah, dan dengan sisa-sisa hidup ini kita melakukan kebaikan, akan dipersilakan kita insya-Allah untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang semangat. Amin. Kurang semangat. Amin. Baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Maafkan saya di atas segala kekurangan. Besok saya akan meninggalkan Banda Aceh, terbang ke Jakarta. Mohon doa dari Bapak dan Ibu untuk keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن